Al-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua, orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Seorang ibu disebut kafir oleh santriwati Ponpes Al-Zaitun lantaran cuci pakaian tak izin. Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, pimpinan Panji Gumilang kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, penyebabnya karena adanya santriwati Ponpes Al-Zaitun yang menyebut orang tuanya sendiri sebagai kafir karena masalah sepele. Santriwati tersebut diketahui menyebut orang tuanya sendiri sebagai kafir, gegara mencuci pakaiannya tanpa izin. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci, karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Saya berpikir masih berprasangka baik kepada Ponpes Al-Zaitun dan Bapak Panji Gumilang. Saya masih berpikiran baik, ternyata tidak Bapak Ibu. Ternyata di sana diajarkan secara terang-terangan kesesatan itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hal ini diungkapkan Ustadz Harry Pras yang dilihat dari akun TikTok @sarti pada Jumat 26 Mei 2023. Ustadz Harry Pras mengungkapkan ada seorang santriwati Ponpes Al-Zaitun diduga telah menyakiti hati sang ibu dengan mengatakan ibunya sendiri sebagai kafir. Diceritakan Ustadz Harry Pras, kejadian bermula saat santriwati Ponpes Al-Zaitun tersebut pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarganya. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu. Kenapa bisa seperti itu? Kamu dapat ajaran dari mana? Kenapa saya dikafir-kafiri? Saya ibu kamu. Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim. Dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Hanya saja tidak disebutkan asal kampung santriwati Ponpes Al-Zaitun tersebut. Namun pastinya, keluarga melihat ada yang aneh dan berbeda pada diri santriwati tersebut. Tidak hanya itu, pihak keluarga juga melihat bahwa santriwati Ponpes Al-Zaitun Indramayu ini agak menjauh dari keluarganya. Kemudian, pihak keluarga juga melihat si santriwati tidak seriang dulu seperti sebelum masuk ke Ponpes Al-Zaitun. Ustadz Harry Pras menyebutkan, pihak keluarga masih mentolerir karena menduga bahwa sang anak yang sudah 3 tahun berada di Ponpes Al-Zaitun dalam kondisi kelelahan. Namun keesokan harinya, sebuah tragedi terjadi di keluarga itu. Bermula saat santriwati Ponpes Al-Zaitun tersebut terlihat celingukan dan kebingungan mencari sesuatu. Ternyata, santriwati tersebut tengah mencari bajunya yang tiba-tiba hilang. Ia lalu bertanya kepada ibunya. Si ibu lalu menjawab bahwa baju sang anak sedang dicuci karena sudah kotor. Ustadz Harry Pras melanjutkan, mendengar jawaban dari sang ibu, santriwati tersebut tiba-tiba marah. Santriwati Ponpes Al-Zaitun itu lantas membentak sang ibu dan menyebut ibunya tersebut kafir. "Ibu berani-beraninya megang baju saya. Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu?" kata Ustadz Harry Pras. Mendengar bentakan dari sang anak, si ibu dengan berat hati lantas mengambil baju anak tersebut yang sedang dicuci, lalu mengembalikannya. Kemudian oleh sang anak baju itu dibakar gara-gara ibunya masih kafir katanya. Lalu sang ibu pun bertanya ke anaknya kenapa dirinya dikatakan kafir oleh anaknya sendiri. Menurut penjelasan sang anak, bahwa wilayah muslim itu harus berada di bawah sebuah negara. Siapapun yang berada di bawah sebuah negara Islam harus menjalankan syariat Islam. Maka dia dikatakan seorang muslim. Mendengar apa yang dikatakan anaknya, si ibu lalu menangis dan bercerita kepada suaminya. Kemudian suaminya meminta bantuan dan bertemu dengan Kiai Haji Atian Ali Dai. Tutup Ustadz Harry Pras.